udah diumumin nggak ya kapan mau kuisnya? Halo, suaraku dengar gak ya? Halo Ren, boleh ulang nggak? Oh, udah diumumin belum ya kapan kuisnya? Udah sih katanya minggu kelima. Belum ya? Oh, berarti minggu depan ya? Iya. Eh, nanti itu materi kuis itu termasuk yang ini. Sama mungkin nanti minggu depan baru kita apa namanya? Minggu depan nanti kita bahas kuis yang tahun lalu gitu ya. Oh Sampai iya. 2 tahun lalu mungkin. Kayak jadi bahan belajar. Oke. Oke. Jadi langsung aja aku mulai. Jadi hari ini kita bakal belajar final value theorem, baru ada translation of transform, sama translation of function, sama satu lagi yang integral. Ya, jadi ini tuh nanti ada di appendix di bab 3, cuman yang di appendix itu lebih lengkap. Jadi aku cuma jelasin yang kita pakai aja. Tapi ini pun bahkan nggak terlalu kita pakai untuk sekarang sih sebenarnya, lebih ke nanti setelah UTS itu. Yang pertama itu yang teorem final value theorem. Jadi ini maksudnya apa sih? Jadi ini maksudnya itu kayak dia tuh mengatakan kalau misalnya limit t menuju tak hingga dari ft itu tuh sama kayak limit s menuju 0 dari s fs. Jadi fungsi s-nya dikali s itu hasilnya tuh sama. Nah, pembuktiannya itu dari sini mungkin bisa kalian baca aja. Pokoknya hasilnya itu sama. Untuk contohnya, kita bisa lihat di contoh problem 2.3b. Di sini itu kayak yang aku jelasin kemarin, kalau misalnya dia pangkat 2, ini kita turunin satu-satu. Ini nggak aku turunin lagi untuk mempersingkat, jadi langsung hasilnya seperti ini, lalu ditransform jadi seperti ini. Nah, dua-dua ini tuh diuji. Yang pertama aku mau uji t menuju tak hingga dari xt, fungsi xt itu tuh hasilnya adalah 1. Kalau misalnya t-nya tak hingga, kan e pangkat min tak hingga sama dengan 0 plus 1, jadi hasilnya 1. Lalu yang ini aku juga pakai f dikali sama fs-nya ini. Jadi s-nya dikali sama fs yang ini untuk melihat hasilnya itu sama atau enggak. Nah, jadi s-nya aku kali di sini, lalu aku limitkan menuju 0, s-nya dimasukin 0, itu hasilnya itu 1. Jadi nilainya itu sama. Ini kayak cuman untuk pembuktian aja gitu. Sing final value. Lalu yang kedua itu ada translation of function, translation of transform. Nah, jadi ini tuh hampir sama kayak yang function di bawah ini. Nah, cuman bedanya apa? Bedanya adalah kalau misalnya dia transform, dia itu e pangkat min at, jadi e-nya itu pangkatnya t. Tapi yang function e-nya itu pangkatnya itu s. Ini tuh beda banget. Nah, kalau misalnya dia bilang e-nya itu pangkat t, maka apa yang akan terjadi? Makanya yang terjadi adalah s-nya itu bakal bertambah plus a. Plus a yang ada di sini. Contohnya itu yang ada di halaman 21 kemarin, itu kan Laplace sin kt. Sin kt aja kan. Kalau misalnya dia ketambahan e pangkat min at, maka apa yang terjadi? S-nya di sini bakal ketambahan a. Oke. Jadi kalau misalnya dia kayak ada sesuatu yang udah kita tahu di halaman 21, mari gitu dia ketambahan dia ketambahan e pangkat min at, maka apa yang terjadi adalah s-nya bakal ditambah a. Bakal ditambah sama ini. Tapi kalau misalnya translation of function ini beda. Dia ketambahan s, tapi dia hasilnya itu bukan nambah ke s-nya di sini, tapi dia itu akan jadi seperti ini. Dia ini akan secara gambar itu akan mengalami pergeseran. Kalau misalnya ini kan dia nggak mengalami pergeseran, nggak ada hubungannya. Tapi kalau di sini dia itu akan mengalami pergeseran. Nah, kalau misalnya dia itu pangkat S di sini, misalnya T0-nya itu sama dengan 1, misalnya. Ini min S aja berarti toh.
Berarti nanti di sini adalah FT-1. Jadi gantinya itu malah di FT-nya ini. Kalau misalnya ini kan FT-nya kan tetap. Dia gantinya itu di S-nya. Kalau misalnya ini FT-nya, di dalam FT-nya itu yang diganti jadi koefisien yang ada di sini. Nah, itu beda di antara kedua ini. Sampai di sini paham kan ya? Atau aku jelasinnya kecepatan? Tak lanjutin aja. Nah, jadi kita masuk ke gambar. Nah, jadi di sini kan ada hasilnya 0, di mana T lebih kecil dari 0 itu hasilnya 0. Jadi dia itu ada di sini. T lebih kecil, hasilnya 0 di sini. Nah, kemudian pada saat T di antara H dan 0, dia hasilnya adalah 1/H. Dia hasilnya adalah 1/H. Berarti antara T dan 0, H dan 0 hasilnya adalah 1/H. Makanya dia naik. Lalu antara pada saat T lebih besar dari H, dia hasilnya juga 0. Makanya dia itu seperti ini. Nah, ini kalau misalnya kalian mau buat dalam fungsi T, maka kita itu bakal nulis kayak gini. Nah, ini itu maksudnya apa sih? Ini itu maksudnya kalau misalnya ada kayak 1/H di sini. Bentar, aku jelasin satu ini dulu. Ini itu maksudnya adalah di titik 0, dia akan naik sejauh 1/H. Di titik 0, dia akan naik sejauh 1/H. Sedangkan yang di sini, di titik H, dia akan turun sejauh 1/H. Kok bisa aku bilang kayak gitu? Nah, kalau misalnya ada UT di sini, ini tuh anggapannya itu T min 0. Maka dia itu ada di titik 0. Sedangkan di sini itu kan T min H. Berarti dia ada di titik H. Anggapannya gitu. Nah, yang di depan ini dia kan positif 1/H. Makanya dia itu naik sejauh 1/H. Sedangkan di sini itu adalah minus 1/H. Makanya dia turun sebesar 1/H di posisi H. Ngerti nggak? Ngerti nggak maksud aku? Ngerti, Ren. Ngerti. Jadi ini itu menandakan posisi. Ini itu menandakan dia akan naik atau turun sejauh seberapa. Jadi misalnya kayak 2 UT, misalnya kayak gini. Nah, ini tuh berarti kayak gini. 2. Ini 2 ya. Nah, dia tuh bakal kayak 2 UT. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya ada misalnya aku gambar 1/H. Saya ngerti tahu sampai di sini. Jadi ini itu adalah posisi, ini itu adalah naik turunnya itu seberapa. Nah, kalau misalnya minus berarti dia turun ke bawah. Kalau misalnya aku gambar yang minus 1/H U T min H tanpa embel-embel yang ada di depan ini, dia tuh bakal gambarnya kayak gini. Ini kan itu min 1/H. Min 1/H karena dia di posisinya adalah H, berarti aku tulis H di sini. Kalau dia akan turun kayak gini. Dia akan turun kayak gini. Coba mungkin kalau untuk lebih jelas, tak jelasin langsung di bawahnya aja. Nah, ini tuh contohnya. Nah, contohnya itu kayak yang tadi aku bilang, dia UT. Kalau UT aja berarti kan dia kayak gini. Dia naik, lalu dia konstan turun, konstan di 1. Karena UT-nya itu adalah 1. Kalau misalnya tadi 2 UT, ya berarti dia konstannya di angka 2. Di angka 2. Gitu.
Nah, lalu kalau misalnya dia T-1, berarti ini kan posisi nih. Kalau misalnya di dalam U kan dia posisi. Posisinya adalah di 1, dimana dia naik sebesar 1, karena di depannya nggak ada koefisien kan. Makanya dia mulainya itu dari 1. Jadi kayak startnya itu dari mana gitu loh. Gitu. Lalu kalau misalnya ditransform ini kan kayak biasa. Kalau misalnya UT kita transform kan dia jadinya seper S. Kita lapiskan dia. Nah, lalu di sini kalau misalnya dia TUT ini kan berarti dia ini kayak gini. Dia tuh miring gitu loh. Nah, dia tuh miring karena dia ini startnya dari 0. Kan T-nya T-0 loh di sini. T-0 loh. Makanya dia tuh startnya itu dari 0. Makanya kita start dari 0, gimana dia miring sebesar 1. Maksudnya apa sih sebesar 1? Berarti pada saat X-nya itu 1, Y-nya itu juga sama dengan 1. X-nya 2, berarti Y-nya itu juga sama dengan 2. Kayak gitu. Itu yang dimaksud 1. Dia jadi kayak sama gitu loh. Nah, lalu kalau misalnya ada yang kayak gini, T-1, UT-1, ini maksudnya apa? Maksudnya ini T-1 ini kan yang aku bilang tadi kan posisinya. Posisinya berarti dia start dari 1. Posisinya dia start dari 1. Nah, yang di depan ini maksudnya apa? Karena T di sini dan T di sini itu sama, dia itu mengikuti. Jadi misalnya pun di sini itu UT-2. Dan di sini tuh juga bakal T-2. Jadi T-2, UT-2. Karena ini dan ini itu sama. Tapi beda kalau misalnya 2 U T-1 misalnya. Ini kan nggak ada T-nya kan. Jadi dia ya terserah dia. Dia mau gimana. Karena ini tuh bertindak sebagai koefisien. Tapi kalau misalnya dia ada T, UT, berarti T-nya berubah. Ini juga ikut berubah. Jadi dua-duanya itu berubah. Begitu. Nah, jadi karena ini berubah, T-1, dia itu juga ikut berubah, T-1. T-1 artinya posisinya mulai dari 1, di mana kalau misalnya ada T di depan, berarti dia miring. Jadi dia miring lah ya. Dia miring pada saat dia di 2, ini kan intervalnya itu 1. Nah, ini itu juga intervalnya itu 1. Nah, ini kan 1. Ini juga 1. Gitu. Jadi kalau misalnya dia itu T-2 misalnya. T-2 UT-2. Berarti ini tuh yang kedua 2, di sini itu 3, 3, di sini itu 2. 1. Ini itu 4, di sini itu 2. Jadi kayak intervalnya itu sama, cuman bedanya tuh cuman startnya di mana gitu. Kan ini sama sini 1. Ini sama sini juga 1. Ini sama sini 1, ini juga 1. Kayak gitu. Jadi bukan bukan maksudnya pokoknya lihat aja intervalnya itu sama gitu loh. Nanti di bawah juga ada contoh yang lebih jelas lagi. Sampai sini ngerti nggak? Ngerti, Ren. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan langsung tanyain aja gitu. Oh iya, lalu eh thing di sini, kalian lihat kenapa ini bisa E pangkat S? Kenapa ini bisa E pangkat S? Ini itu dari yang sini. Dari yang sini. Berarti kan dia FT min T0 ini sama dengan ini toh. Nah, di mana T0-nya di sini kan dia T min T0. T0-nya itu kan 1. Makanya dia E pangkat min S. Min 1. Makanya min S di sini. Jadi kita lihat UT-nya di sini. UT min 1. Ini kan sama kayak FT min 1. T0-nya itu 1. Berarti E pangkat min S kali min 1. Kali 1. Makanya E pangkat min S. Makanya hasilnya adalah E pangkat min S. Gitu. Kalau misalnya ini kan ada di mana namanya itu? Ada di halaman 21 itu loh. Jadi kalau misalnya dia T, itu pasti S kuadrat.
Kalau misalnya dia nggak ada T, UT doang, dia pasti S saja. Jadi diingat aja, kalau misalnya ada tambahan T-nya, berarti dia S kuadrat. Kalau misalnya UT-nya ada sesuatu, berarti ada E pangkatnya. Sama kayak di sini. UT-nya kan ada sesuatu, kan? Ada min 1, makanya dia pangkat E pangkat min S. Jadi ada E pangkatnya itu karena ini. Begitu. Lalu aku lanjut yang integral. Nah, di sini tuh cuma mau jelasin kalau misalnya Ft itu diintegral dari 0 sampai T, dia itu akan menghasilkan suatu nilai Fs per S. Nah, ini tuh beda sama yang di sini. Kalau yang di sini itu kan, nah di sini kan dia kalau dilimitkan dia bakal sama seperti SFS. Nah, kalau yang di sini dia diintegral, dia akan menghasilkan nilai Fs per S. Lalu ini pembuktiannya ya bisa dibaca aja nanti kalau kalian sempat. Tinggal diturunin aja. Pokoknya intinya itu kayak gini doang. Lalu kita lihat contohnya. Misalnya integral dari ini. Kalau berdasarkan yang ada di sini, integral dari Ft itu sama dengan Fs per S. Fs per S. Jadi awalnya itu kita turunin kayak yang semalam. Nah, kalau misalnya dx kan dia diturunin jadi ini, ya kan? Lalu yang ini kita masukin ke sini. Nih, kan dia ft. Integralnya adalah ini. Kan di sini kan. Ft diintegral hasilnya fs per s. Ft diintegral jadinya fs per s. Dan di sini langsung dilapiskan aja jadinya itu super s kuadrat. Oh, t kan, t dilapiskan dia jadinya super s kuadrat. Nah, setelah itu baru kita masukin, dia bilang X0 sama dengan 3, makanya kita masukin 3 di sini. Lalu ini kita tinggal sederhanakan, lalu kita parsial, dapat S-nya berapa, lalu kita transform, dapat T-nya berapa. Jadi sampel ini tuh cuman kayak mau menjelaskan cara penggunaan kalau misalnya ada kayak gini. Pokoknya kalau misalnya kalian melihat ada xt di integral dari 0 sampai t, langsung aja, maksudnya nggak usah bingung, langsung aja xs per s gitu. Jadi langsung dibuat jadi fungsi s dibagi s kayak gitu. Ngerti ya? Lalu aku mau jelasin yang gambar. Mungkin yang gambar ini memang agak susah dimengerti, cuman ya kalau misalnya sudah mengerti itu kayak lumayan gampang sih jadinya. Nah, misalnya aku itu ada gambar seperti ini. Lalu gimana sih cara buat jadi fungsi T-nya? Jadi kita itu satu-satu ya. Sorry. Jadi kita itu ada fungsi ini, kita diminta untuk menggambar. Itu aja lebih gampang. Nah, jadi pertama adalah UT-1. UT-1 berarti T posisinya adalah di 1. Startnya itu di 1. Nah, karena UT berarti dia lurus. Lalu kalau misalnya UT itu dia tuh selalu seperti ini. Nah, dia tuh selalu seperti itu kalau UT. Makanya dia lurus startnya dari 1. Startnya dari 1 lalu lurus ke 1. Ya kan? Mari gitu dia ini lihat ini tuh minus. Kalau minus tuh berarti dia turun. Gimana posisinya itu adalah 3. Posisinya di 3 dan karena ini T berarti dia miring. Berarti dari 3 dia akan miring ke bawah sebesar 1. Kalau bisa sebesar 1, ini kan 4. Ini kan min 1. Ini ke sini 1, ini ke sini 1. Jadi T min 3 di sini kan berarti posisinya startnya di 3. Lalu kita lanjut di T min 4. T min 4 berarti ini startnya adalah di 4. Startnya di 4 dan dia itu 1 kan, ini kan koefisiennya 1 kan. Jadi dia itu 1. 1 itu maksudnya ini 1, ini 1. Nah, setelah itu kita gabungkan garisnya. Kita gabungkan. Cara gabunginnya itu gimana?
Jadi pertama kita start dulu yang paling kecil kan. Kan dia startnya di 1 tuh. Kita gabunglah di sini 1, 1, 1. Mari gitu di 3 dia itu di stop. Pada saat dia di 3 dia itu di stop. Ini 2, pas di 3 dia di stop. Lalu turunin sebesar 1. Nah, dia diturunin sebesar 1 kan. Dia itu kan bakal kayak gini terus. Sampai ke bawah gitu. Kan 1, 1, 1, 1 bakal turun sampai ke bawah gitu kan. Nah, caranya supaya dia itu bisa stop sampai di sini gimana? Berarti kita itu harus mengkompensasi sebesar yang sama kayak turun. Jadi kalau misalnya dia turun sebesar 1, aku harus kompensasi sebesar 1 ke atas. Supaya kita menghasilkan nilai ini. Oke. Nah, caranya gimana? Berarti pada saat di posisi 4, kan posisi 3 tadi. Ini berarti posisi 4. Pada saat di posisi 4, aku tuh harus menambah sesuatu yang nilainya tuh sama kayak di bawah ini. Berarti di plus sama T-4 sebesar 1. Ini kan 1, ini kan 1. Ini kan minus, ini kan plus. Plus kan dia berarti dia naik. Berarti kayak gini. Nah, sehingga apa? Sehingga ini sama ini menghasilkan suatu nilai garis lurus di tengah ini. Makanya gambarnya tuh cuma bisa seperti ini. Gitu. Ngerti nggak? Ada yang bingung kah di sini? Ran. Berarti kalau ada yang turun gitu harus diimbangi sama naik. Benar. Tapi kalau misalnya dia lurus kan, karena udah lurus loh, ini kan lurus. Kayak langsung kalau misalnya dia minta diturunin langsung, mana kan nggak bisa. Tapi kalau misalnya dia turun, dia tuh harus diimbangi untuk yang naik. Misalnya dia mau turunnya itu di titik, misalnya di sini itu ada 0,5 ya. Dia tuh mau turunnya itu di sini. Nah, berarti pada saat ini itu harus ditambah, ini kan berarti 3,5. 3,5 berarti nanti itu di titiknya ini berarti nanti T-3,5 T-3,5 nanti gambarnya itu jadi kayak gini. Kalau misalnya kayak gitu ya. Jadi gambarnya kayak gini. Enggak, sorry. Gambarnya kayak gini. Miring dikit, lurus. Ini kalau 3,5 karena dia itu melakukan stopnya itu di 3,5. Nah, kalau misalnya di soal ini kan dia melakukan stopnya itu di 4. Makanya pas dia 4 baru dia lurus. Ini tuh sebenarnya lurus. Gambarnya itu sebenarnya kayak gini. Kayak gini. Sorry. Gini, lurus. Nah, gambarnya itu sebenarnya kayak gini. Jadi akhirannya tuh kayak lurus gitu loh. Jadi pokoknya kalau misalnya ada turun dan kamu mau buat itu lurus, berarti kamu harus mengimbangi dengan yang naik. Supaya dia menghasilkan tengah yang seperti ini. Mungkin kita next aja ke soal selanjutnya biar lebih jelas. Di sini itu kita gambar salah satu ya. UT. UT berarti gambarnya, tak gambar di sini ya. UT, di sini ya wis. UT berarti dia itu kayak gini toh. Dimana dia lurus, lalu ke satu dia kayak gini. Ini UT. 2T min 2, UT min 2. Nah, ini tuh maksudnya apa? Kalau misalnya ada 2, berarti dia itu kayak 2 kali gitu loh. Kayak gini. 2T min 2, UT min 2. Dia itu gambarnya bakalan seperti ini. 2, dimana pada saat dia 1, dia ini 3, dia ini 2. Jadi kalau misalnya dia T-2 berarti kan dia startnya di 2. Tapi ada ketambahan 2 di sini. 2 di sini itu maksudnya apa? Berarti dia itu bedanya itu 2. Dia itu lebih ini. Misalnya T-2 U T-2. Misalnya cuma kayak gini ya. Kita lihat perbedaannya. 2, 3, 2. Nah, perbedaannya di sini. Kalau misalnya ada ketambahan 2, kalau misalnya dia ini koefisiennya 1, berarti dia naik sebanyak 1. Jadi ini ke sini itu 1, ini ke sini itu 2.
Kalau ini ke sini kan 1, ini ke sini kan 1. Ngerti kan perbedaannya? Jadi kalau misalnya ada ketambahan koefisien, berarti 1 kali X. Jadi makanya ininya itu 1, ininya malah 2. Jadi kalau misalnya ini naik lagi, nah ini itu 4. Nah, di sini itu juga 4. Jadi dia naiknya 2, 2, dan di sini itu 1, 1 gitu. Kalau misalnya ini koefisiennya 1, ya sama-sama naik 1. Jadi di sini 1, di sini juga 1. Jadi kalau misalnya ini 4, di sini 2. Gitu. Ngerti nggak? Ngerti nggak peran 2 di sini? Kayak naiknya itu sebesar apa? Persatuan X. Y-nya naik 2, X-nya bergeser 1. Tapi kalau di sini kan Y-nya naik 1, X-nya juga 1. Gitu. Ngerti kan ya? Berarti tadi di sini itu kayak gini, naik, lalu ke sini 1. Yang di sini itu dia kayak gini, ininya 2, ininya 3, ininya 2. Lalu di sini dia itu minus. Minus ini berarti dia turun. Turun sebanyak 3. Turun dia sebanyak 3 di titik 3. Berarti dia ini 3. Dia itu turun loh. Dia itu turun menyamping. Dimana di sini itu dia itu minus 3. Di sini itu baru 1. Baru 4. Ini kan ke sini 1. Ke sini min 3. Turun dia. Nah, di sini itu plus, berarti dia naik. Naik sebanyak 1. Naik sebanyak 1 toh, berarti dia di titik 4. Dia naik sebanyak 1. Berarti ini 5, ini 1. Oke? Oke. Ngerti toh sampai di sini? Ada yang nggak ngerti kah antara 4 ini? Ini tinggal 2 menit, nanti kita masuk lagi. Kalau nggak ada pertanyaan, aku lanjut cara menggabungkan 4 ini ke dalam satu gambar. Caranya gimana? Berarti, kita gambar dulu kayak gini. Awalnya dia itu naik sebanyak 1. Setelah itu di titik 2 dia di stop. Ini titik 2. Dia di stop di mana dia diminta untuk naik sebanyak 2. Jadi di sini itu 2, ya toh? Sorry. Di sini itu 3. Kayak gini aja deh. Nah, dia itu naik sebanyak 2. Di sini itu dia 2. Dimana di sininya itu dia baru 1. Oke. Nah, setelah itu di titik 3 dia itu di stop. Ini kalau misalnya dia 4 berarti dia naik lagi sampai titik 4. Jadi kita kayak lihat gitu loh. Titik selanjutnya di mana dia di stop. Ini kan titik 1, 2, 3. Berarti dia di titik 3 dia di stop di mana dia mau mengurangi sebanyak 3. Nah, ini kan wes 2. Ini kan 3. 2 min 3 berarti kan min 1 toh. Min 1 toh selesai. Min 1 ini berarti kan dia tuh mesti turun. Jadi kayak yang aku bilang tadi, dia kan naik nih. Dia dikompensasi. Dia dikompensasi sebanyak 3. Ini kan dia 2. Dia dikompensasi sebanyak 3. Jadi hasilnya itu bukan lurus, tapi turun ke bawah sebanyak 1. Kalau misalnya tadi dia 2 plus 2 minus 2, dia hasilnya itu bakal lurus. Tapi karena dia plus 2 minus 3, hasilnya adalah negatif. Sehingga dia itu bakal turun sebanyak 1.
Jadi ini kan 2, ini 3, dia naik sebanyak 2, tapi dia turun sebanyak 1. Setelah itu dia dikompensasi karena dia naik 2, lalu dikompensasi sebanyak 3 ke bawah, akhirnya dia turun ke bawah sebanyak 1. Nah, kok arti dari turun ke bawah sebanyak 1 itu apa? Berarti dia tuh lebih kayak gini. Dia tuh kayak gini, sorry. Dia tuh turun sebanyak 1. Kalau misalnya dia 1 ya. Kalau misalnya dia stop sampai di sini, berarti dia bakal turun terus. Nah, tapi karena dia titik selanjutnya adalah 4, berarti kamu tuh harus berhenti sampai titik 4. Kamu tuh harus berhenti sampai titik 4. Dimana pada saat di titik 4, titik kamu tuh ada di titik 2 toh. Karena dia turun 1. Dia turun 1, kemudian dia dikompensasi sama plus ini, plus 1. Kan ini turunnya 1 tuh. Dia dikompensasi turun ke bawah, dikompensasi sebanyak 1 ke atas. Sehingga dia menghasilkan suatu titik garis lurus. Ngerti nggak sampai di sini? Ada yang kurang paham kah? Nek kurang paham aku jelasin sekali lagi nggak apa-apa. Ren, aku mau nanya dong. Itu kan tadi karena naik awal 2 dulu toh, terus baru habis itu ada min 3 ya. Makanya kan dia jadi ini turun. Terus misalnya dia naiknya lebih maksudnya naiknya lebih besar daripada yang turun nih, berarti nanti jadinya jadinya kayak gini. Kita ibaratnya itu dia awalnya itu naik 2 dia naik 2, berarti kan ini 3, ini 1 ya, di sini 2, di sininya kacek 1, ini intervalnya 1 misalnya. Lalu dia itu di minus 1, ibaratnya ini 1 ya, dia di minus 1, maka akhirnya dia akan seperti ini, naik tapi dia lebih landai gitu loh. Dimana ini itu 4, di sini itu tadi berapa? 3, berarti di sini 4. Jadi ini itu kacek 1, ini juga kacek 1 jadi ini. Jadi ini intervalnya itu jadi 1, slope-nya 1. Ini kan 2. Jadi dia bakal kayak gini, lalu kayak gini. Nah, ini kan 2, ini kan 1. Berarti koefisien yang di depan itu ngaruhnya cuma ke sumbu Y tok kan ya berarti? Sorry. Mungkin gambarnya lebih tepat kayak gini ya mungkin ya. Kayak gini ya harusnya, lebih tepat. Ya pokoknya intinya itu yang di sini naik 2, yang di sini naik 1 gitu lah. Interval titiknya gitu kan ya, maksudnya beda. Jadi misalnya ya, tadi bener. naik 2 terus jadi naik 1 gitu. Ya kayak gini harusnya gambarnya sih benar. Ya oke. Titik 1, 2, 3, di sini 4. Tapi di sininya foto-foto 1, ini 2. Ngerti kan ya? Ya oke. Pokoknya hubungannya tuh di titik G, karena dia tuh naik dan turun. Karena yang di depan ini ketinggiannya. Kalau misalnya dia minus, berarti dia turun. Kalau misalnya dia plus, berarti dia naik. Oke, thank you. Nah, lalu dari ini dari fungsi U ini kita ganti ke S. Ganti ke S ya benar. Nah, kayak yang tadi aku bilang, kalau misalnya di sini ada T-1, T min sesuatu, berarti E pangkat min sesuatu S. Misalnya tadi, ya kayak gini. Karena dia cuma U aja, makanya dia per S. Kalau misalnya ini, karena dia ada T, makanya dia S kuadrat. Karena di dalamnya ada T min 3, makanya E min 3S. Nah, kalau di sini, dia kan positif, berarti dia positif. Dia T, berarti dia S kuadrat. Dia T min 4, dia UT min 4, dia berarti E pangkat min 4S. Gitu. Kalau lanjut di sini, UT aja, berarti dia 1 aja. Karena T-nya kan T min 0 tuh. Kayak dia 1 aja. Lalu ini berarti 1 per S. 1 per S. Lalu 2 T min 2, karena dia dalamnya 2, makanya E pangkat min 2S. Lalu 2 ini tetap turunin aja jadi koefisiennya. Karena dia depannya T, makanya dia S kuadrat. Lalu ini minus. Ini 3, ini 3. Lalu karena dia T, makanya dia S kuadrat. Karena UT min 3, makanya dia E pangkat min 3. Lalu ini karena dia UT min 4, makanya E pangkat min 4. Karena ada T, dia jadinya S kuadrat.
Aman ya? Oke. Ada pertanyaan lagi kah dari sini? Lanjut, Ren. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya coba kerjain. Bentar, aku share all. Nah, udah kelihatan kan buku? Nah, di sini ada problem A31 sampai A34. Coba dikerjain dulu. Mungkin aku kasih waktu 10 menit, mari gitu baru aku jelasin gitu ya. Menit ya guys, berarti sampai 11.32. Lalu ini UT plus T min 1 T min 1 min UT min 3. Ya enggak sih? Iya. Ini FT nya. Terus fungsi T nya. Gambar fungsi T nya. Jadi kan kalau UT itu modelnya 1 ini 1 tunggu lagi dulu satu doang. Terus kalau dia ini jadi kan dia naik satu kalau yang ini dia turun di 3 1 2 3 ya 3 turun di 3 berarti turun 3 sejauh 1. Oke, ininya tuh ya, tapi gambarnya nanti itu berarti gambar keseluruhan itu dia 1 dia jalan dia startnya di 1 dia naiknya 1 juga itu 2 dia turun sebanyak 3 berarti min 1 di sini ini di 3 itu dia turunnya di sini 1 2
segitiga A2. Ini sama dengan 0. Min 2 integral dari 0 sampai T Y tau D tau sama dengan Y per dt plus 3Y. Min 2 kali YT kurang Y 0 sama dengan dy per dt. Min 2 aku nggak ngerti ya. Ini salah, dia harusnya di yang satu ini. Oh, 32 31 gitu. 3 itu ekspresnya berarti kan dia yang satu ini kalau ft nya itu ut dia kan dia tuh t dia stop di titik 2 T plus T min 2 dia stop di T min 2 kayak gini ya plus kok plus dinaik sebanyak itu juga min 3 terus dia turun di
habis 34. Jadi kalau ini kan dia putih. Kalau ini kan berarti dia 2. 2 terus jadi di sini. Kalau ini dia putih ya 1 2 ya. Halo guys, apakah game sudah selesai? Nomor 1. Halo. Halo. Kalau belum selesai juga nggak apa-apa. Halo. Halo guys, apakah kalian di sana? Sambil kerjain sih sekarang. Kalau gitu aku ada yang langsung tak jelasin aja ya kalau gitu. Oke. Nah, jadi nomor 1 ini kita itu dapat soal ini toh ya. Kita dapat soal ini, lalu kita diminta untuk menggambar fungsi ft-nya. Berarti dari sini kita ubah dulu ke fungsi t. Caranya gimana? Kalau misalnya seper s, ini kita ganti kan jadinya ut. Ya. Kalau misalnya ini ada min s di sini, berarti kan ini min 1. Berarti dia ada t min 1-nya. Karena ini s kuadrat, makanya ada t-nya. Karena t min 1, ut min 1. Lalu di sini karena dia ada min 3, berarti nanti t min 3. Karena di sini s aja, berarti u t min 3 aja. Nggak ada t min 3-nya itu nggak ada, karena dia s aja. Dia seperti 3. Nah, setelah itu kan kita mau gambar nih. Gambar ini itu menjadi suatu gambar. Caranya itu gimana? Nah, UT ini kan dia kayak gini. UT 1. Nih, UT. T min 1, UT min 1 itu kan kayak gini. T min 1, UT min 1 berarti startnya dari 1 naik ke atas sebanyak 1. Berarti 2, ini 1. Min UT min 3, berarti posisinya di 3, dimana dia itu minus ke bawah sebanyak 1. 2. Bentar. Dia turun 3. Minus 1 kayak gini. Oke. Jadi ini kayak gini. Nah, ini bertiga kita gabungin. Aku gambar di sini ya. Ini dia lurus, mari gitu dia naik di posisi 1. Dia startnya dari 0, dia naik di posisi 1, naik sebanyak 1. Ini 1, ini 0 ya. Ini 2, ini 1, ini 2. Nah, naik sebanyak 1, mari gitu dia stop di 3. Berarti kita naik lagi, 1 lagi, sampai 3 dia. 3, ini, 3. Nah,
mari gitu dia itu diturunin sebanyak satu, diturunin, tapi bukan miring. Tapi kan di sini udah terlanjur satu nih. Berarti kan aku kan butuh sesuatu untuk mengkompensasi ini ke satu, biar dia bisa lurus, biar bisa aku turunin toh. Ngerti nggak maksud aku? Jadi karena dia itu udah naik, gimana caranya aku mau buat ini jadi lurus supaya dia itu nol? Berarti aku harus menurunkan dia toh, kan nggak bisa tiba-tiba aku eh nggak bisa tiba-tiba aku turunin toh, soalnya nggak ada yang mengkompensasi naiknya ini. Nah, caranya gimana? Caranya adalah ya udah kita minus aja yang di sini, tapi nanti di akhirnya kita plus lagi. Karena kayak ini nggak ada. Jadi kayak ibaratnya itu di sini itu ada tersembunyi minus T-3, UT-3. Nanti di belakang kita plus lagi aja T-3, UT-3, biar nanti bisa dihapus. Biar bisa dihilangkan. Kan ini minus, ini plus. Nah, karena kita butuh menginsert ini di dalam grafik E kita, berarti kita butuh adanya minus ini toh. Makanya kita minuskan dia ke bawah dengan catatan kita harus menambahkan ini. Ngerti nggak maksud aku? Sebentar, ini sepertinya agak Jadi karena kita butuh sesuatu untuk mengkompensasi naiknya si dia ini, akhirnya kita tambahkan, kita kurangkan ini. Makanya ini ada minus di sini. Tapi karena ini minus, berarti kita harus tambahkan plus yang sama ininya, supaya dia bisa hilang di persamaan kita. Nah, karena ditambah, berarti dia itu bakal naik, dia bakalan naik di T-3 juga, sebanyak 1. Karena dia turun ke bawah 1, mari gitu dia naik lagi. Naik sampai ke atas. Karena kan dia di posisinya itu kan 1. Kan dia 1. Ngerti nggak maksudnya? Iya, paham Ren. Gini, mungkin kalian agak bingung di bagian sini ya. Jadi, karena dia naik ke sini, lalu kenapa dia itu berhentinya tuh di 1 ini, di nomor 2 ini? Karena dia UT-nya itu cuma 1. Berarti dia tuh cuma turun sebanyak 1, sedangkan DEW naik 2 toh. Makanya dia turun satunya di nomor 2. Nomor 2 ini. Jadi, kita tambahkan ini supaya dia menghasilkan ini. Marginnya dia lurus, kita turunkan sesuai dengan yang ada di soal, tapi harus ada tambahan untuk kita mengkompensasi adanya pengurangan di awal ini. Makanya nanti akhirnya dia naik lagi. Tapi ya maksudnya. Makanya ini itu nanti di minus. Kalau misalnya ada minus ini kan berarti dia harus di plus angka yang sama. Karena nanti dia naik lagi. Jadi dia itu cuma turun satu karena UT-1 ya. Kalau misalnya nanti 2 ya berarti dia turun 2, lalu itu naik lagi. Nah gitu nanti dia di plus lagi, berarti dia naik lagi kan di posisi 3 karena UT-3 naik lagi, kayak gitu. Oke, nomor 1 ada yang masih bingung? Kalau misalnya masih bingung dan mau dijelasin gak apa? Gak ada ya? Aman Ren. Jadi kalau misalnya dia itu cuma stop sampai sini misalnya, cuma stop sampai sini doang, berarti nanti gambarnya itu bakal gimana? Gambarnya itu bakal ini ya, jadi dia ini naik, dia turun 1 lalu dia kayak gini, nah kayak gitu. Itu nanti gambar itu bakal kayak gini. Nah, dia itu bakal kayak gini. Tapi karena ada tambahan ini, positif di posisi 3. Berarti pada saat dia di posisi 3 ini, dia itu bakal naik lagi sampai atas. Gitu.
Oke ya. Kalau gitu aku lanjutin lagi. Ini nomor selanjutnya. Ini nomor 3A2. Nah, 3A2 ini adalah dia minta untuk melakukan integral. Integral dari 4 tau d tau. Nah, kalian nggak usah bingung tau ini apa. Pokoknya karena dia integral 0 sampai t, ya udah ini tuh taunya tuh anggapan t aja gitu. Nah, lalu ini tuh yang integral lagi, yang transform of integral. Kalau misalnya dia diintegralkan ut, berarti hasilnya adalah y, hasilnya bakalan jadi s per s, fungsi s per s, gitu kan. Nah, ini tuh kayak yang minggu lalu yang derivatif itu s, y, s minus sama ini langsung aku masukin aja 1, harusnya y 0, 1, jadi ini 1. Setelah itu di plus sama 3ys. Gitu. Setelah itu ini aku sederhanakan, lalu aku parsialkan, aku dapat nilai A sama dengan 2, B sama dengan minus 1. Lalu aku tinggal masukin ke sini balik. A sama B-nya yang udah aku dapatkan, lalu aku tinggal ini dilaplacekan, ditransformkan. Karena ini kan, ini masih ingat toh di sini S plus 2. Kalau misalnya S plus 2, berarti nanti E itu pangkatnya itu min 2 T-nya. Kayak gitu. Karena dia kan S plus 2. Ini tuh yang ada di sini loh. Yang ada di sini. Yang ada di sini. Kan S plus 2. Makanya E pangkat min 2T yang ada di sini. Translation of transform. Oke. Ngerti kan ya di sini? Ada pertanyaan? Untuk yang nomor 3A2. Kayak biasa, cuman ya ini itu tambahan integral sama yang apa itu tadi ya, yang plus S itulah pokoknya. Cuman ada 2 tambahan gitu loh. Nah, aku lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini. Nah, yang nomor 3 ini itu dia kasih gambar, mari gitu kita harus buat jadi fs-nya itu apa gitu ya. Nah, berarti kita buat satu-satu di sini. Jadi yang pertama ini kan dia lurus, lalu dia kayak gini. Nah, ini maksudnya apa? Berarti ini kan UT loh. UT dimana dia T-nya start dari 1. Makanya UT min 1. Setelah itu dia di plus. Sorry, ini ketinggalan plus di sini. Dia plus sama di posisi 2. Dia naik sebanyak 1. Dia naik sebanyak 1. Berarti dia naik sebanyak 1. Ini kan 1 nih. Intervalnya kan 1. Intervalnya 1. Dia naik sebanyak 1 di titik 2 dengan miring gini. Setelah itu dia kan naik terus nih harusnya. Di titik 3 dia stop dengan minus. Dia stop minusnya. Jadi dia kan kayak gini. Minus 1 menghasilkan garis lurus seperti ini. Nah, setelah itu dia minus lagi di titik 3. Dia itu turun sebanyak 1. Makanya dia turun sebanyak 1 sampai di titik 1 ini masih di posisi 3 ya. Mari gitu dia minus lagi sebanyak 5. Tapi kan ini kan posisinya di 3 nih. Ini kan posisinya di 3. Gimana caranya dia bisa sampai ke 5? Dia tuh harus tarik lurus. Kan ini UT. UT itu kan selalu kayak gini kan. Kalau misalnya dia turun tuh kayak gini. Kalau misalnya dia naik itu dia kayak gini. Nah, makanya dia itu turun, lalu dia kayak gini, sampai di titik 5 dia stop. Dia stop karena ini minus, dia turun ke bawah sebanyak 1 di posisi 5. Jadi dia turun sebanyak 1. Ini kan intervalnya 1. 1 di sini juga 1. Ngerti nggak? Ada pertanyaan dari sini? Ngerti kah?
Lanjut Ren. Ngerti. Ngerti ya? Iya. Misalnya aku kasih pemisalan di sini. Misalnya itu dia kayak gini. Lihat ini. Nah, misalnya dia itu kan pasti ini dia kan naik terus. Mari gitu kan dikompensasi tuh sama si ini. Mari gitu di sininya itu bukan T-3 tapi T-4 misalnya. Berarti kan dia itu karena dia kayak gini sampai di titik 4 dia itu bakal turun. Dia tuh turunnya tuh di titik 4 sebanyak 1 karena ini 1 ya. Kalau misalnya dia ini 2, berarti dia turun sebanyak 2. Mari gitu dilanjutin sama T-5. Berarti dia sampai di sini kan dia kayak gini. T itu kan kayak gini. Lalu T5 turun ke bawah sebanyak 1, itu berarti dia bakal turun terus sampai ke bawah. Ini tuh juga bakal turun sampai ke bawah terus. Jadi ini sebenarnya butuh sesuatu untuk naikin lagi supaya dia bisa kayak gini gitu. Nah, karena dia butuh sesuatu untuk naikin lagi, makanya kita tambahin sama ini. Kan dia di titik 6 toh. Dia butuh sesuatu untuk mengkompensasi dia naik ke atas supaya dia bisa garis lurus ke bawah. Makanya dia di T-6, di posisi 6, dia naik sebanyak 1. Ngerti kan ya? Karena ini kan turun nih. Kalau misalnya kita stop sampai di sini aja, berarti dia tuh turun sampai ke bawah. Makanya kita tuh mengkompensasi, ini kan turun sebesar 1. Makanya kita kompensasi sebesar 1 juga supaya dia itu bisa garis lurus. Karena dia dikompensasinya di titik 6, makanya dia T-6. Kan nggak mungkin toh dikompensasi di titik 5, berarti dia lah baru mau turun, wes naik lagi, akhirnya ya lurus toh. Kalau misalnya dia ini T-5. Makanya dia tuh T-6, di mana dia mau dikompensasi, di mana dia mau diluruskan. Ada pertanyaan dari soal 3A? Nah, setelah itu kita iniin, harusnya kalian udah bisa lah ya, kalau misalnya di FS kan kayak biasa aja gitu. Kalau misalnya dia T-1 berarti ya E pangkat sin S. Karena dia U aja berarti bawahnya S. Karena ini ada T-nya, berarti bawahnya S kuadrat. Lalu di dalamnya 2, makanya min 2. Ya, sejenis doang, berulang. Jadi cukup mudah sebenarnya. Lalu dilanjutin sama yang 34. Nah, 34. 34. UT. Dimana ini kan 1 nih. 1 dan dia itu positif. Berarti dia naik sebanyak 1. Mari gitu di posisi 1, dia turun sebanyak 2. Turun sebanyak 2. Di posisi 3, dia naik sebanyak 1. Nah, kalau misalnya dia di posisi 3, itu kan berarti dia harus melewati ini dulu. Kayak dia garis lurus dulu, baru dia naik, baru lurus lagi. Ya. Kayak gitu. Cuman kayak naik turun. Kalau U, kalau misalnya dia ada T, berarti dia kayak gini. Kayak gini, ada T itu dia miring dari T. Kalau misalnya U aja, berarti dia turun ke bawah, turun ke atas. Nah, selanjutnya ini 3 TUT, berarti ini start di titik 0, naik sebanyak 3 di Y-nya. Berarti Y-nya 3, ininya X-nya 1, dia naik sebanyak 3. Kayak dia naik seperti ini, dia naik terus. Mari gitu, di titik 1 dia dikompensasi sebanyak 3 juga. Nah, karena dia dikompensasi sebanyak 3 juga, berarti di titik 1 dia kayak gini toh. Dia tuh bakal lurus toh. Tapi di titik 2, di titik 2 dia itu turun 1. Dia itu bakal turun sebanyak 2. Nah, jadi ini tuh kayak sing sebelumnya. Sorry, ini aku salah. Sorry, bentar, aku salah. Ini kan dia T naik, T miring. Mari gitu dia U ini kan lurus ke bawah atau harusnya. Nah, tapi kan sebelum itu kan harus ada sesuatu yang mengkompensasi dia supaya dia bisa turun toh. Ini tuh sama kayak sebelumnya. Berarti ini tuh harus dikurangin sama 3 T-1 U T-1. Mari gitu nanti ada kompensasinya 3 T-1 U T-1. Minus 1. Ya toh? Kayak yang tadi soal pertama. Mari gitu baru dia bisa turun toh.
Makanya ini dikompensasi dulu supaya dia naik, lalu dia dikompensasi turun, dia turun sebanyak 3. Makanya dia turun sampai 3, tapi dia ada naik lagi, sebanyak 3 lagi. Nah, setelah itu baru kita lihat yang ini. Dia itu kan di titik 2, itu dia juga nggak ada yang kompensasi si titik ini toh. Makanya dia harus ditambah sama tambah sama 3 T min 3 T min 3 T min 2 U T min 2, tapi sorry ini minus, mari gitu di plus lagi sama 3 T min 2 U T min 2. Makanya dia turun sebanyak 1, mari gitu dia naik lagi, ini naik sampai ke atas kayak gitu. Tapi enggak ini. Jadi kalau misalnya dia kayak gini, ini tuh kayak banyak yang udah ada di embel-embelnya di belakang, tapi karena dia positif negatif akhirnya dicoret gitu loh, kayak dihilangkan. Padahal itu kita butuhkan. Soalnya kan ini naik, kan butuh sesuatu mengkompensasi supaya kita bisa buat garis lurus toh. Berarti di sini ada minus, mari gitu ada plus. Mari gitu ini kan naik lagi toh nanti akhirnya. Naik lagi berarti ada butuh suatu kompensasi, berarti ada minus, ada plus lagi. Kayak gitu. Makanya gambar akhirnya tuh jadinya kayak gini. Ngerti kah? Halo Ren, mau nanya. Itu kita tahu dari mana ya untuk cara ngekompensasinya yang kayak tadi tuh yang mesti harus nambah min 3T UT min itu terus plusnya lagi biar sama kayak gitu, itu kita tahu dari mana ya? Oke, jadi taunya tuh gimana sih? Taunya tuh kayak gini. Jadi pertama kan kamu gambar tuh gini. Kamu gambar toh kayak gini. Dia naik sebanyak 3. Dimana ininya itu 1. Ya. Nah, setelah itu angka selanjutnya itu UT. Dimana UT ini kan garis toh. Gimana caranya aku bisa gambar garis kalau aku tuh belum kompensasi? Berarti aku tuh harus menambahkan suatu, ini kan positif naik ke atas tuh, positif 1. Berarti aku harus tambahkan sesuatu yang positif, yang negatif 1 untuk aku menghasilkan suatu garis lurus biar bisa aku turunin loh. Ya sudah, kalau gitu aku minuskan aja, aku minus di posisi 1, makanya aku minus T U T T min 3 T min 1 min 3 U T min 1 plus. Nah, tapi karena aku ada aku lanjutin tadi. Nah, ini ya. Jadi kan pertama itu kamu gambar yang ini, dia kan kayak gini, dia naik sebanyak 3, ininya 1. Mari gitu, kamu tiba-tiba ada yang U, berarti kan dia harus turun loh. Tapi karena kamu butuh sesuatu untuk mengkompensasi, ya udah, berarti kamu tuh harus nambahin minus di sini. Tapi kalau kamu nambahin minus, karena di sini nggak ada minusnya, berarti kamu harus positifin juga untuk membuang ini, dicoret nanti. Nah, kalau misalnya kamu minusnya itu 3, karena di sini posisinya udah di 1 ya, berarti kan 3 T min 1 UT min 1. Kamu tuh harus juga positifin yang 3 T min 1 UT min 1. Supaya apa? Supaya nanti di sini tuh bisa dicoret. Nah, karena kamu ini negatifin, ini kan berarti ininya hilang. Ini kan dikompensasi hilang. Mari gitu kamu bisa nambahin ini turun ke bawah sebanyak 3. Nah, kan ada ini kan belum kamu lakukan toh. Makanya dia naik lagi akhirnya. Ya. Ngerti nggak? Dia naik lagi.
Jadi ini itu harus kamu implementasikan ke dalam gambar kamu, tapi nanti di sininya kan nggak ada karena dia dicoret. Gitu. Ngerti kah? Oke, ngerti Ren. Ya, pokoknya kalau misalnya kamu butuh sesuatu untuk dikompensasi, ya udah diminus saja nggak apa-apa. Tapi nanti ditambahin juga plusnya, karena di sini kan hilang. Oh iya, oke. Ada pertanyaan lagi kah dari nomor 1 sampai 4? Atau dari yang lain kira-kira? Aman kah? Ada lagi? Atau sudah cukup? Mungkin mari gini itu baru akan aku kasih tugas per kelompok yang kemarin. Mungkin tugasnya tuh tak kirim kalau nggak besok itu lusa ke grup. Isinya ya beberapa soal gitu bisa kalian kerjakan lalu dikumpulin pas minggu depan sebelum kuis gitu ya, biar bisa kita bahas juga supaya latihan untuk kuisnya juga. Oke Ren. Oke. Terus kalau nggak ada pertanyaan lagi sudah selesai. Terima kasih. Thank you Ren. Thank you, Ran.